Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Publik akhir pekan lalu disuguhi aksi sejumlah bupati wali kota dan wakil mereka di berbagai daerah yang mendatangi rumah-rumah warga di wilayah pemerintahan masing-masing. Mereka menempelkan stiker bergambar bakal calon Presiden Ganjar Pranowo yang bersanding dengan Presiden RI Joko Widodo. Ada wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, dan wali kota Medan Bobi Nasution yang merupakan anak dan mantu Presiden Joko Widodo. Pun ada wali kota Semarang, Hevea Rita Gunaryanti Rahayu, dan wali kota Surabaya Eri Cahyadi. Stiker yang mereka tempel berlatar belakang warna merah dengan tulisan Gerak Cepat Indonesia Maju pada bagian atas, dan di bagian bawah bertuliskan Ganjar Pranowo Indonesia 2024. Bila ditarik kesamaan kepala-kepala daerah itu, rupanya mereka semua kader PDI Perjuangan. Mereka mengaku mendapat instruksi partai untuk menempelkan stiker-stiker Ganjar ke rumah-rumah warga sebagai sosialisasi. Pertanyaannya kemudian, siapa yang bisa memastikan warga tidak terintimidasi atau tidak berani menolak bila rumah mereka ditempeli stiker oleh kepala daerah mereka? Tentu, warga hanya bisa tersenyum-senyum, khawatir bila menolak akan mendapatkan balasan dari sang wali kota. Aksi massal kepala daerah tersebut sungguh mengherankan, karena mereka selaku kepala daerah begitu vulgar memperlihatkan dukungan terhadap salah satu calon peserta pemilu. Memang baru calon, tetapi publik dan para kepala daerah itu tahu persis bahwa stiker tersebut merupakan dukungan terhadap Ganjar yang telah dideklarasikan PDIP sebagai baca pres. Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 283 ayat 1 menyatakan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah ke keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan yang mencakup kepala daerah selaku pejabat negara itu dibunyikan kembali dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Dalam aksi para kepala daerah atas instruksi PDIP itu sudah terpenuhi unsur mengarah ke keberpihakan. PDIP sudah menjadi peserta pemilu 2024 dan baca pres mereka akan menyusul sebagai peserta pemilu. Sayangnya, Bawaslu terkesan gamang menyemprit para kepala daerah tersebut. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui kegiatan seperti itu tidak boleh dilakukan kepada daerah. Tapi ia mengatakan apabila hal itu dilakukan ketika bupati atau wali kota yang bersangkutan tengah tidak berdinas, ya boleh-boleh saja. Selain kepala daerah, kesan menunjukkan keberpihakan juga pernah ditunjukkan oleh pejabat negara lewat pesan-pesan politik yang menyusup lewat pidato dan kata-kata sambutan. Pada 12 Juli lalu, tepatnya saat peringatan Hari Koperasi ke-76 di Jakarta, tanpa malu dan ragu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dalam akhir pidatonya menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang diharapkan dapat memajukan ekonomi Indonesia. Boleh jadi Teten mengeluarkan pernyataan itu terpancing ucapan Ketua Dewan Koperasi Indonesia, Sri Untari Bisowarno, yang dalam sambutan sebelumnya juga terang-terangan memuji, bahkan menitipkan nasib koperasi kepada Ganjar. Namun bisa jadi juga Teten memang sedang memikul misi untuk mengarahkan pilihan masyarakat koperasi kepada Ganjar. Selain Teten, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Hendrar Prihadi, secara terang mendorong Ganjar Pranowo ke Istana Negara. Hal itu dilontarkannya saat memberikan sambutan dalam acara konsolidasi pengadaan elektronik lokal pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang juga dihadiri Gubernur Jateng sekaligus baca pres Ganjar Pranowo di Balai Tawangarum, Balai Kota Solo. Jangan rasakan Jawa Tengah maju nggak? Menanggapi hal itu, pemilik panggilan akrab Hendy tersebut membebaskan siapapun menafsirkan kalimatnya itu. Namun ia menekankan saat ini belum memasuki masa kampanye. Apapun alasannya, tidak sepantasnya seorang pejabat pemerintah, apalagi sekelas menteri, melontarkan pernyataan vulgar yang jauh dari tata krama politik dengan memanfaatkan acara lembaga yang dipimpinnya untuk mempromosikan salah satu figur calon presiden. Itu sama artinya telah melakukan politisasi, menyeret-nyeret lembaga pemerintah yang seharusnya melayani publik ke dalam pusaran politik percapresan. Padahal semestinya dia tahu hal seperti itu tabu.
Politik memang terkadang liar, tetapi bukan berarti di sana tidak ada nilai dan fatsun yang mesti dijunjung. Janganlah memengaruhi atau bahkan meracuni publik dengan pilihan-pilihan yang semata didasari syahwat penguasa. Kenetralan fasilitas pemerintah hendaknya dijaga, seperti halnya negara memagari aparatur sipil negara untuk tetap bersikap netral dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan logika paling awam sekalipun, kita bisa membayangkan apabila kampanye di lingkungan pemerintah diizinkan. Bukankah itu justru akan memancing atau bahkan mendorong para ASN untuk meluapkan netralitas mereka? Dan untuk membahas bagaimana aturan dan adakah sanksi bagi penyelenggara atau pejabat pemerintahan yang melakukan kegiatan kampanye bagi capres tertentu, baik dilakukan secara terang-terangan atau tertutup ya. Kita langsung bergabung bersama Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mbak Eva, Mas Iqbal, salam Pagi, sehat Mbak. buat semua. Salam sehat. Mbak Titi, sejumlah kepala daerah door to door tempel stiker ke rumah warga bergambar Ganjar. Alasannya instruksi partai politik. Tanggapan Anda Mbak Titi? Ya, dalam konteks ini memang kepala daerah itu kan adalah jabatan politik ya, yang sebagian besar kalau di Indonesia merupakan kader-kader partai yang maju menggunakan kendaraan partai politik. Tetapi dalam konteks jabatannya, kepala daerah juga punya fungsi-fungsi yang menjadi semacam teladan, bukan semacam, tapi betul-betul teladan bagi warganya, dan juga terpenting dalam konteks birokrasi daerah. Kepala daerah itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Memang Undang-Undang Pemilu kita pasal 281 itu membolehkan pejabat dalam kapasitas dia sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk melakukan kampanye. Tetapi ada sejumlah prasyarat, yaitu pertama, menjalani cuti ya ketika melakukan aktivitas politik, dan yang kedua tidak menggunakan fasilitas pemerintahan. Nah, kita tahu memang masa kampanye belum dimulai, tapi kembali dulu kepada substansi apa itu kampanye. Kampanye adalah penyampaian visi, misi, program, dan atau citra diri. Nah, ini ada ruang kosong dalam hal pilpres kita ya, karena kita mengambil keputusan untuk melaksanakan kampanye itu pendek sekali, 75 hari, 28 November 2023 baru dimulai sampai dengan 10 Februari 2024. Pada hari ini belum ada calon presiden dan wakil presiden. Pencalonan pun prosesnya baru akan berlangsung pada setelah pertengahan Oktober. Nah, bagaimana situasi di tengah, kalau bisa dikatakan, ruang gelap atau situasi abu-abu itu? Kita kembali kepada prinsip keberadaan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, kepala daerah dan wakil kepala daerah di dalam Undang-Undang Pemda kita itu disebutkan dia harus membuat keputusan yang betul-betul tidak boleh memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, dan kelompok politiknya. Jadi di dalam situasi abu-abu, situasi yang masih dikatakan belum berkepastian ini, seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah justru diuji bagaimana kepatuhannya kepada hukum, diuji kemampuannya untuk menahan diri, dan diuji fungsinya sebagai teladan politik bagi warga negara. Nah, kalau masyarakat melihat misalnya ada upaya untuk menyiasati aturan secara terbuka, secara terang-terangan, itu bahkan bisa terkumulasi ya secara terus-menerus menjadi ketidakpercayaan, karena melihat ada anasir-anasir bahwa memang ada kekuatan yang digunakan untuk memenangkan sekelompok politik tertentu atau pihak-pihak tertentu pada kontestasi pilpres. Justru ini yang akan merugikan begitu, karena bagaimanapun struktur pemerintahan itu mestinya berdiri bagi semua kepentingan politik, bagi semua golongan politik, termasuk juga siapapun peserta pemilunya. Nah, kalau kita lihat peserta pemilu, citra diri memang kalau menurut undang-undang dan peraturan KPU itu diasosiasikan dengan tanda gambar dan nomor urut. Tetapi kan masyarakat kita juga sama-sama tahu ada warna, ada figur, ada calon tertentu yang memang menjadi bagian atau diasosiasikan sebagai simbol politik peserta pemilu tertentu. Nah, disinilah kepala daerah dan wakil kepala daerah mestinya
mawas diri dan tahu betul tidak bermain di ruang abu-abu, karena justru kalau itu dilakukan dan masyarakat punya semacam asumsi ada anasir-anasir politik untuk berkompetisi tidak sehat, pengaruhnya justru kepada kredibilitas dan kepercayaan terhadap proses pemilu yang bebas dan adil. Mbak Titi, kepercayaan dan kredibilitas dari kepala daerah tadi salah satunya Anda menyatakan bahwa diuji bisa tidak menahan diri, bisa tidak menjadi teladan politik begitu. Tapi kalau melihat sebagai seorang kepala daerah belum memasuki masa kampanye, kemudian sampai dibela-belain menempelkan stiker yang ada jelas itu capres tersebut diusung oleh parpolnya. Kemudian kita tidak tahu apakah pakai mobil dinas atau tidak, dikawal atau tidak. Nah itu kan menggunakan fasilitas pemerintah ya. Bagaimana Anda memandang itu? Apakah kalau misalnya diurut satu-satu, jangan-jangan melanggar aturan dan bisa dikenakan sanksi, Mbak Titi? Ya, betul sekali. Kalau dalam kapasitas misalnya keberpihakan, ada perlakuan yang tidak sama, dia bisa dilihat dari Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemda ya. Kalau kita lihat Undang-Undang Pemda kan ada pengaturan soal pembinaan dari struktur pemerintahan, pengawasan pemerintahan daerah. Dalam hal ini kalau kepala daerah, wali kota, bupati itu kan diawasi oleh gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat dalam konteks pembinaan menjadi bagian juga terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah pusat. Menurut saya untuk menegakkan prinsip misalnya pelayanan publik secara imparsial dan kemudian profesional, tidak berpihak dan tidak dipengaruhi anasir politik, Kementerian Dalam Negeri itu perlu tegas begitu ya, supaya tidak ada ruang kosong yang dimanfaatkan tidak sama oleh aktor-aktor politik daerah yang menjadi bagian dari kekuatan politik tertentu. Jadi ada penegasan, jangan sampai kemudian dengan dalih bahwa ada ruang kosong dan lain sebagainya, maka itu dibiarkan. Bayangkan bagaimana situasi warga masyarakat yang relasi kuasanya itu kan tidak berimbang ya dengan pejabat negara ataupun pejabat pemerintahan. Sebagai warga dengan relasi kuasa yang tidak seimbang tadi, dia kan tidak serta-merta bisa menyatakan penolakan atau kemudian menyatakan rasa tidak nyaman. Nah, kalau situasi ini terbiarkan, berarti kan ada situasi ketidaknyamanan dan ketidakbebasan politik yang dialami oleh warganya. Nah, ini catatan dari pelayanan publik dalam konteks Undang-Undang Pemda begitu. Belum lagi kalau kita penegasan seperti apa yang bisa dilakukan oleh Kemendagri, Mbak Titi? Ya, mestinya satu ya, ada penegasan bahwa apakah berupa surat edaran ataupun kemudian pernyataan resmi tentang bagaimana kepala daerah itu tidak memanfaatkan situasi kosong atau situasi yang dianggap abu-abu ini, karena memang soal etika politik itu kan tidak bisa sepenuhnya dipaksakan ya, tetapi kadang-kadang memang dalam banyak hal dia harus ditegaskan secara formal oleh struktur pemerintahan yang ada. Menurut saya Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri dalam hal ini harus secara tegas meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk kemudian menjaga keberimbangan proporsionalitas perlakuan terhadap semua peserta pemilu dalam konteks masa sebelum dimulainya masa kampanye. Saya ingat betul kenapa masa kampanye itu dibatasi 75 hari ya. Itu salah satunya untuk menjaga kohesi sosial, menghindari polarisasi di tengah masyarakat kita, karena kita khawatir polarisasinya berlangsung secara disintegratif dan atau memecah belah, dan kemudian memastikan juga bahwa tidak ada gangguan terhadap pelayanan publik, program-program strategis dan vital pemerintah begitu. Tapi kalau harapan-harapan itu dengan mengkanalisasi durasi kampanye yang sudah ditentukan disikapi misalnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada aktivitas kampanye terselubung atau kampanye sebelum dimulai masa kampanye, tadi ya stigma masyarakat itu Mbak Titi, bahwa soal politik partisan sebelum masa kampanye, sebetulnya kan sudah ada aturan di Undang-Undang Pemilu ya, ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Aturannya selama ini sebenarnya seperti apa dan penindakan sanksinya seperti apa Mbak Titi? Tidak tegaskah atau tidak ada bahkan?
Iya, memang pasal 283 itu jelas menyebutkan ya bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pun menegaskan soal ASN. Kalau ASN yang terlibat atau menunjukkan keberpihakan itu bisa dilakukan penegakan hukum melalui penegakan terhadap aparatur sipil negara. Bahkan sanksinya itu akan nanti misalnya ditentukan oleh pejabat ya, pembina kepegawaian, dan bisa dijatuhkan sanksi etik begitu. Kalau sampai ada penyalahgunaan fasilitas negara dan fasilitas pemerintahan dalam konteks kepentingan politik, itu bahkan sanksinya kalau runut-runut bisa sampai kepada mutasi dan bahkan pemberhentian. Tapi memang khusus untuk pejabat negara dan pejabat struktural, pejabat fungsional, ini kan pelanggaran ketentuan administratif pemilu. Ketika Bawaslu mengatakan atau menemukan, mestinya ada sanksi administratif. Apakah mulai dari teguran, peringatan keras, dan sanksi-sanksi yang mestinya bisa dilekatkan secara progresif terkait dengan pelanggaran administratif pemilu. Kalau undang-undang pemilu kita memang tidak mengenal pemidanaannya ya, karena lagi-lagi ruang atau celah itu selalu dikatakan, oh karena ini belum masa kampanye. Jadi disitulah etika politik dan kepatuhan pada aturan main dan teladan politik itu harus kita nilai terhadap kepala daerah dan wakil Tapi kepala daerah. Tapi seharusnya ada sanksi administratif yang bisa diterapkan tadi ya, jika melanggar norma atau etika yang berlaku. Baik, Mbak Titi, terima kasih atas waktunya untuk Metro Pagi Prime Time. Titi Anggreni, Dewan Pembina Perludem.